Lu tahu nggak kenapa hidup lu biasa-biasa aja? Kenapa lu stuck di tempat yang sama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Karena lu udah nyaman sama kebohongan terbesar abad ini. Udah cukup kok. Padahal itu bukan penerimaan diri, tapi self-sabotage terselubung yang menghancurkan masa depan lu. Jadi gini ceritanya, lu bangun pagi, lihat pencapaian lu yang itu-itu aja, terus bilang dengan bangganya, udah lumayan lah hidup gua. Lu scrolling Instagram, lihat temen lu yang buka bisnis, posting achievement baru, terus lu defend diri dengan bilang, gua sih udah seneng aja sama hidup gua sekarang, nggak perlu ribet-ribet. Lu ditawarin kesempatan buat naik level, entah itu job baru, skill course, atau project sampingan. Terus lu jawab dengan santainya, nggak usah deh, yang sekarang aja udah cukup kok, hidup simple kan lebih bahagia. Anjing, lu kira itu bijak, lu kira itu mindfulness, lu itu cuman lagi bohongin diri lu sendiri, pakai topeng spiritualitas murahan. Gen Z Indonesia tuh punya akses teknologi, informasi, dan peluang yang nggak pernah ada di generasi sebelumnya, tapi malah stuck di mindset kampungan udah cukup. Ironis banget kan? Coba jujur sekarang, berapa kali dalam seminggu ini lu bilang udah cukup buat nutup-nutupin rasa takut lu gagal? Berapa kali lu puas sama standar biasa-biasa aja? Karena lu males hadapin kenyataan kalau lu sebenarnya bisa jauh lebih keren dari ini. Berapa kali lu lihat pencapaian orang lain, terus langsung defense mode, bilang gua mah nggak pengen ribet, yang penting bahagia. Video ini bakal bongkar habis-habisan cara licik gimana mindset udah cukup ini ngeblok potensi luar biasa lu. Dan gue janji, setelah nonton ini sampai selesai, lu bakal pengen tampar diri sendiri karena udah buang-buang waktu bertahun-tahun. Lu tau nggak, berdasar survei LinkedIn, 70% pekerja muda Indonesia merasa underutilized di kerjaan mereka. Artinya 7 dari 10 anak muda Indonesia sadar mereka bisa lebih, tapi tetap aja nyaman di zona udah cukup. Meanwhile, ekonomi digital Indonesia berkembang 20% per tahun, peluang di mana-mana, tapi kebanyakan Gen Z malah jadi penonton. Jadi simak baik-baik setiap kata yang gua ucapin, karena gua bakal kasih lu reality check yang pedas tapi necessary. Setelah ini, lu nggak bakal bisa bohong lagi sama diri sendiri. Ready or not, here we go. Sebelum gua roasting lu abis-abisan, gua akuin dulu. Mindset udah cukup itu emang enak banget rasanya. Lu nggak perlu mikir keras, nggak perlu planning complicated, nggak perlu struggle dengan hal-hal yang nggak certain. Hidup tenang, damai, kayak pensiunan umur 30 tahun yang udah pasrah sama nasib. No pressure, no expectation, no disappointment. Sounds peaceful, right? Tapi lu tahu nggak kenapa otak lu suka banget sama zona nyaman palsu ini? Karena otak lu itu basically pengecut tingkat dewa. Dia evolve buat survive, bukan buat thrive. Dia lebih suka aman yang biasa-biasa aja daripada berkembang yang risky. Makanya setiap kali ada opportunity buat level up, ada suara di kepala lu yang bisik, udah cukup kok, kenapa ribet-ribet? Yang sekarang aja udah oke. Dan bodohnya lu dengerin aja tanpa mikir panjang. Tapi nih, ada invoice yang harus lu bayar. Dan tagihannya lebih mahal dari yang lu kira. Skill yang gak pernah lu asah jadi karatan dan useless. Mimpi yang lu pendem bertahun-tahun jadi busuk dan expired. Potensi lu yang sebenarnya unlimited jadi terkubur sama rasa puas semu yang toksik. Lu lihat teman-teman lu yang berani ambil risk keluar zona nyaman, sekarang udah jauh banget di depan. Punya bisnis sendiri, skill yang marketable, network yang luas, confident yang natural. Sementara lu masih di exact same spot kayak setahun yang lalu, cuman sekarang dengan tambahan penyesalan yang menggerogoti dan perasaan shit, andai dulu gua berani, yang nggak hilang-hilang. Sedih kan? Makanya jangan heran kalau lu sering ngerasa empty inside meski mulut lu bilang udah cukup bahagia. Ini dia yang paling kampret dan manipulatif. Udah cukup. Itu sebenarnya cuma kedok fancy buat nutupin ketakutan lu yang deep rooted. Lu takut gagal dan diketawain orang. Lu takut usaha keras-keras tapi hasilnya mengecewakan. Lu takut keluar dari image anak santai yang udah lu bangun bertahun-tahun. Lu takut tanggung jawab yang lebih besar. Lu takut expectations yang lebih tinggi. Jadi lu pilih aman. Bilang dengan convinced, gue sih udah puas sama yang play sekarang. Hidup simple itu lebih meaningful. Meanwhile, dalam hati, lu tahu banget lu belum ngasih yang terbaik dari diri lu. Lu belum explore 10% aja dari kemampuan actual lu. Lu cuma takut, dan ketakutan itu lu bungkus pakai wrapping paper motivasi Instagram yang bertulisan gratitude dan self-love. Complete bullshit. Yang bikin ironis, Gen Z punya akses ke knowledge unlimited. Lu bisa belajar apapun dari YouTube, Coursera, Skillshare. Lu bisa networking sama expert dari seluruh dunia lewat LinkedIn. Lu bisa start bisnis cuman modal HP dan WiFi. Tapi instead of leveraging semua itu, lu malah stuck scrolling TikTok sambil bilang udah cukup hidup yang simple. Lu punya tools untuk jadi extraordinary, tapi lu pilih ordinary. Lu punya akses ke unlimited growth, tapi lu pilih stagnation. Ini kayak punya Lamborghini tapi dipakai buat parkir doang. Sekarang gua kasih tahu backed by science.
Apa yang beneran terjadi di otak lu waktu lu stuck di mindset udah cukup ini? Lu literally lagi ngeprogram otak lu buat jadi underachiever permanen. Dan yang lebih scary lagi, lu ngelakuinnya dengan senyum di wajah sambil ngomong, aku bahagia kok. Dengerin baik-baik dan bersiap untuk tercengang. Otak lu itu punya yang namanya neuroplastisitas, kemampuan buat secara harfiah mengatur ulang dan merestruktur dirinya berdasarkan pengalaman dan perilaku lu. Dan ini bukan teori abal-abal. Ini udah dibuktikan ribuan penelitian dari Stanford, Harvard, dan MIT. Sampai umur 25 tahun, otak lu masih dalam fase perkembangan utama. Gen Z masih dalam jendela emas buat evolusi otak maksimum. Korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif, perencanaan dan pengambilan keputusan, masih terus berkembang. Tapi begitu lu terjebak di zona nyaman dan terus mengulang pola udah cukup, yang terjadi adalah otak lu mulai malas buat bikin jalur saraf baru. Koneksi lama yang berulang dan stagnan jadi makin menguat kayak jalan raya. Sementara potensi buat pengembangan keterampilan, pemikiran kreatif, dan pemecahan masalah jadi kayak jalan setapak yang ditumbuhi rumput karena nggak pernah dilalui. Penelitian dari Carol Dweck di Stanford nunjukin kalau orang dengan growth mindset secara harfiah punya aktivitas otak yang berbeda, lebih aktif di area korteks prefrontal dan korteks cingulate anterior. Sementara yang terjebak di fixed mindset udah cukup. Pemindaian otak mereka menunjukkan aktivitas yang lebih rendah di area yang krusial buat pembelajaran dan adaptasi. Lu tahu kenapa kebanyakan Gen Z yang stuck di udah cukup sering ngerasa anxious, restless, atau hampa tanpa alasan yang jelas? Karena otak lu biologically designed buat terus berkembang. Ketika lu ngehentikan pertumbuhan secara artificial, lu fighting against natural biological drive lu sendiri. Dopamine system lu yang biasanya triggered by achievement dan progress. Jadi understimulated. Makanya lu sering bosen, kurang motivated, atau butuh stimulasi eksternal yang semakin intens buat ngerasa hidup. Kabar baiknya yang bikin hopeful, otak lu masih sangat fleksibel kayak plastisin yang belum kering. Setiap new experience, setiap challenge yang lu ambil, setiap skill yang lu pelajari, literally ngubah struktur physical otak lu. MRI scan nunjukin after just 3 minggu consistent practice, brain volume di area yang relevan udah mulai increase. London taxi drivers yang hafalin seluruh map kota punya hipokampus yang lebih developed. Musicians punya motor cortex yang enlarged. Artinya, lu nggak stuck permanen di kondisi sekarang. Lu bisa literally upgrade your brain hardware. Dan ini realistic timeline yang scientifically proven. 21 hari buat mulai form habit baru. 66 hari buat fully integrate ke daily routine lu, 6 bulan buat major behavioral shift yang sustainable. Yang lu butuhin cuman mental toughness buat push through initial discomfort selama 3 minggu pertama. Setelah itu, otak lu bakal addiction sama growth, nggak lagi sama stagnation. Brain chemistry lu bakal berubah. Dopamine receptors jadi more sensitive to achievement, prefrontal cortex jadi stronger, decision making jadi clearer. Oke, cukup bombardir scientific facts yang mungkin bikin kepala lu pusing. Now comes the real shit. Actionable steps yang bisa lu implement starting today, right now, detik ini juga. Gua bakal kasih lu concrete roadmap keluar dari mental prison udah cukup yang udah ngekurung lu selama ini. Pertama-tama, dan ini tidak bisa ditawar, lu harus jujur sama diri sendiri sampai tingkat yang menyakitkan. Buka catatan di HP lu sekarang, secara harfiah sekarang, jeda video ini kalau perlu, dan bikin audit lengkap hidup lu. Tulis semua area yang penting, karir atau pendidikan, keuangan, kesehatan, atau kebugaran, keterampilan, hubungan, pengembangan pribadi. Terus beri nilai masing-masing dari 1 sampai 10. Seberapa puas lu sebenarnya, bukan seberapa lu meyakinkan diri sendiri untuk puas. Jadi brutal. Kalau ada yang di bawah 8, itu artinya lu lagi bohong sama diri sendiri waktu bilang udah cukup di area itu. Langkah selanjutnya, tulis contoh spesifik kapan lu bilang udah cukup di setiap area. Misalnya, menolak kesempatan kerja karena sekarang udah nyaman, nggak belajar keterampilan baru karena yang sekarang udah bisa hidup, nggak olahraga karena badan udah nggak terlalu jelek. Tulis semuanya. Tanda bahaya yang harus lu waspadai. Kalau lu sering membandingkan diri sama orang yang jelas lebih jelek dari lu buat ngerasa lebih baik tentang diri sendiri. Itu tanda klasik lu lagi mempertahankan ketaatan dengan cara yang menyedihkan. Begitu lu udah mengidentifikasi pola omong kosong lu, sekarang saatnya memotong autopilot. Setiap kali muncul keinginan atau kecenderungan buat bilang udah cukup,
Berhenti dan terapkan aturan 10 detik. Gua nggak peduli lu lagi di mana, di toilet, di angkot, di tengah rapat penting, diam total 10 detik dan paksa otak lu buat mengaktifkan korteks prefrontal. Tanya diri lu, kalau gua dorong dikit lagi, konsekuensi terburuk apa? Konsekuensi terbaiknya apa? Visualisasikan dengan jelas versi masa depan lu dalam 6 bulan kalau lu terus terjebak di mindset udah cukup, dibanding kalau lu mulai mengambil tindakan sekarang. Rasakan perbedaannya secara emosional, jangan cuma secara intelektual. Kalau 10 detik terlalu lama, minimal lakukan pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Itu cukup buat mengganggu respon autopilot bawaan lu. Ingat, zona nyaman itu kayak pasir hisap. Makin lama lu nyaman di situ, makin dalam lu tenggelam, makin susah melarikan diri. Setiap detik dari udah cukup adalah detik yang dicuri dari masa depan berpotensi lu. Sekarang saatnya mengubah soundtrack di kepala lu dari membatasi diri, jadi memberdayakan diri. Alih-alih pikiran bawaan, udah cukup kok, nggak perlu ribet-ribet. Jadi secara aktif ganti dengan menarik, seberapa jauh gue bisa mendorong ini. Alih-alih, yang penting bahagia dan bersyukur, pikir bersyukur tapi tetap lapar akan lebih banyak. Alih-alih, hidup sederhana itu lebih baik. Bingkai ulang jadi sederhana dalam gaya hidup, ambisius dalam pertumbuhan. Tanyain diri lu setiap hari, kalau gua mati tahun depan, apakah gua udah memaksimalkan semua pemberian yang dikasih ke gua? Kalau jawabannya tidak, lu belum punya hak moral buat bilang, udah cukup. Pasang mindset ini, lu nggak sedang bersaing sama orang lain, lu sedang bersaing sama versi kemarin dari diri sendiri. Dan kalau kemarin lu bilang, udah cukup, hari ini lu harus bilang belum, masih bisa lebih. Bikin afirmasi harian yang menantang. Hari ini gue bakal mendorong batas gue sedikit lebih jauh. Jadikan wallpaper HP lu, pasang alarm pengingat, apapun yang diperlukan buat secara konsisten memprogram ulang pikiran bawah sadar lu. Permainan jangka panjang yang berkelanjutan. Lu harus mengubah pertumbuhan dari ledakan sesekali jadi kebiasaan harian yang tidak bisa ditawar. Mulai dengan kebiasaan mikro yang secara harfiah mustahil buat lu tolak. Setiap hari minimal 15 menit pelajari sesuatu yang baru yang berkaitan dengan tujuan lu. Bisa tutorial YouTube, podcast keahlian, baca artikel industri lu, atau ngobrol sama ahli di LinkedIn dengan mengajukan pertanyaan cerdas. Dokumentasikan di jurnal pertumbuhan, ya, bisa pakai aplikasi catatan atau Notion. Hari ini gue menemukan wawasan baru yang gue dapat, keterampilan yang gue tingkatkan. Tantangan mingguan, lakukan minimal satu hal yang bikin lu gugup tapi produktif. Lamar kerja yang lebih tinggi, ikut workshop yang menantang, hubungi mentor potensial, posting konten yang menunjukkan keahlian lu. Evaluasi bulanan. Bandingkan tingkat keterampilan, jaringan, kepercayaan diri sekarang sama 30 hari lalu. Kalau nggak ada perbedaan signifikan, lu masih terjebak di zona nyaman. Lacak semuanya. Tangkapan layar pencapaian, simpan tanggapan positif, rekam testimoni video dari orang yang mendapat manfaat dari pertumbuhan lu. Bukti visual adalah motivasi kuat ketika lu tergoda balik ke mode udah cukup. Satu hal lagi yang memisahkan mindset amatir dari profesional. Kelilingi diri lu secara strategis sama lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan stagnasi. Berhenti mengikuti semua akun media sosial yang mempromosikan positivitas, beracun tentang bersyukur dengan yang ada tanpa perlu lebih, hidup sederhana adalah yang terbaik, atau jangan terlalu ambisius nanti stres. Ikuti akun yang secara konsisten membagikan kisah pertumbuhan, tutorial keterampilan, wawasan industri, perjalanan inspiratif. Bergabunglah dengan komunitas atau grup yang anggotanya aktif mengejar perbaikan, kursus daring, asosiasi profesional, pertemuan berbasis keterampilan. Ubah kelompok pergaulan lu secara bertahap. Habiskan lebih banyak waktu sama orang-orang yang nggak puas dengan kemitel masih skate, yang selalu mempelajari sesuatu yang baru, yang nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini kebenaran pahit. Lu menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling sering lu berinteraksi dengan. Kalau lingkaran lu penuh dengan orang yang moto hidupnya udah cukup, lu bakal terjebak di tingkat itu selamanya. Semua langkah taktis yang gue kasih tadi, itu cuma lapisan permukaan. Jauh di dalam, ini tentang pertanyaan mendasar. Lu menghargai hidup lu sendiri nggak? Lu bukan cuma sedang mengejar pencapaian kosong atau validasi eksternal. Lu sedang menunjukkan rasa hormat ke masa depan lu. Ke pengorbanan orang tua lu yang udah menginvestasikan segalanya buat kasih lu kesempatan yang mereka nggak pernah punya. Ke generasi setelah lu yang bakal melihat lu sebagai contoh, baik yang menginspirasi atau mengecewakan. Pikirkan ini dengan serius. Setiap hari lu bilang udah cukup adalah setiap hari lu secara harfiah membuang karunia luar biasa yang udah dikasih alam semesta ke lu. Lu punya otak yang mampu berkreativitas luar biasa, tangan yang bisa membangun hal-hal menakjubkan, suara yang bisa memengaruhi perubahan positif, energi yang bisa
bisa mentransformasi komunitas. Tapi lu pilih pakai semua berkat itu cuma buat mempertahankan status quo yang biasa-biasa aja. Itu bukan cuma pemborosan potensi, itu kurang hormat terhadap keberadaan lu sendiri dan menghina semua orang yang percaya pada lu. Lu berpikir kecil tentang diri sendiri, padahal lu dirancang untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari kotak nyaman kecil lu sekarang. Bayangkan total potensi lu itu seperti kapasitas baterai HP unggulan terbaru. Besar, tahan lama, mampu memberdayakan pengalaman menakjubkan. Mindset udah cukup itu persis seperti secara sukarela berhenti mengisi daya di 50% dan bilang dengan bangga, udah bisa dipakai kok buat fungsi dasar. Secara teknis lu benar, HP lu masih bisa telepon, SMS, browsing ringan. Tapi kenapa nggak diisi penuh dan membuka semua fitur premium? Kenapa nggak memaksimalkan semua kemampuan canggih yang lu punya? Gens punya setara dengan kehidupan baterai 100%. Lu masih muda dengan puluhan tahun ke depan buat mengembangkan keterampilan, membangun pengaruh, menciptakan dampak. Sayang banget kalau lu udah menyerah dan puas di separuh kekuatan pas lu baru mulai menemukan apa yang lu mampu lakukan. Setiap kali lu bilang udah cukup, lu pada dasarnya memilih untuk hidup dengan keterbatasan buatan. Padahal lu bisa membuka potensi penuh dan mengalami kehidupan luar biasa. Lu tahu apa definisi sebenarnya dari kebebasan dalam konteks ini? Bukan kebebasan dari usaha atau tanggung jawab. Bukan kebebasan dari tantangan atau ketidaknyamanan. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari penyesalan yang menghantui. Kebebasan dari perasaan seandainya gua dulu berani ambil risiko itu. Kebebasan dari melihat kisah sukses orang lain dengan campuran kekaguman dan kecemburuan pahit. Kebebasan dari kecemasan tentang masa depan karena lu percaya diri dengan arah dan momentum hidup lu. Kebebasan dari sindrom penipu karena lu benar-benar pantas mendapat semua kesempatan yang datang. Kebebasan dari perbandingan konstan dengan orang lain karena lu fokus pada jalur sendiri. Dan paling penting, kebebasan dari suara internal yang terus berbisik, lu nggak cukup baik atau lu nggak pantas lebih baik dari ini. Tingkat kebebasan itu cuman bisa lu capai kalau lu berhenti berbohong pada diri sendiri dengan frasa nyaman, udah cukup. Jadi tolong pahami ini dengan jelas, udah cukup bukan kebijaksanaan. Itu bentuk canggih dari menyerah. Ini bukan tentang jadi pekerja keras yang beracun atau perfeksionis yang enggak pernah puas. Ini tentang memiliki rasa hormat mendalam untuk diri lu sendiri dan menghormati potensi tak terbatas yang udah tertanam dalam DNA lu. Lu pantas mendapat kehidupan luar biasa, bukan cuma keberadaan biasa. Lu pantas diingat untuk kontribusi yang bermakna, bukan cuma sebagai orang yang baik-baik aja sepanjang hidupnya. Berhenti puas dengan yang ada, berhenti membuat alasan, berhenti memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Pertanyaan nyata yang harus lu jawab sebelum tidur malam ini, 5 tahun dari sekarang. Lu mau jadi orang yang bilang, untung dulu gua berani keluar dari zona nyaman, atau lu mau jadi orang yang masih terjebak di tempat yang sama sambil mengeluh, seharusnya dulu gua berani mencoba. Pilihan sepenuhnya milik lu, konsekuensi juga sepenuhnya milik lu. Baiklah, rekap cepat tapi menyeluruh, buat yang mungkin rentang perhatiannya udah terbatas, atau yang mau menonton ulang bagian tertentu. Pertama, pola pikir. Udah cukup itu bukan tanda kebijaksanaan atau rasa syukur, tapi sabotase diri canggih yang menyamar sebagai kedewasaan spiritual. Kedua, otak lu secara harfiah masih dalam fase pengembangan utama sampai umur 25. Jadi semua alasan omong kosong udah terlambat atau udah terbentuk karakternya adalah kebohongan total. Ketiga, sistem praktis 4 langkah. Audit diri yang jujur brutal untuk mengidentifikasi di mana lu bohong sama diri sendiri, teknik memotong pola buat menghentikan respons autopilot udah cukup, membingkai ulang dialog internal dari membatasi ke memberdayakan dan membangun sistem pertumbuhan berkelanjutan yang berkelanjutan jangka panjang. Keempat, lu punya potensi tak terbatas yang cuma bisa dibuka kalau lu berhenti membatasi diri secara buatan dengan ketaatan yang nyaman. Kelima dan yang paling krusial, ini pada akhirnya tentang rasa hormat pada diri sendiri dan tanggung jawab terhadap karunia yang udah lu terima. Itu cetak biru lengkapnya. Terus terang dan bisa ditindaklanjuti. Tapi gua prediksi dengan keyakinan 90% yang nonton video ini bakal mengangguk-angguk setuju, merasa terinspirasi selama 10 menit, mungkin tangkapan layar beberapa kutipan buat cerita Instagram, terus besok balik lagi ke rutinitas nyaman yang persis sama. Buktikan gua salah. Dengar, gua nggak akan memaniskan kenyataan ini. Keluar dari zona nyaman mental. Udah cukup itu secara harfiah salah satu hal paling sulit yang bakal lu lakuin dalam hidup.
Lu bakal melawan bertahun-tahun respons terkondisi, melawan tekanan sosial dari orang-orang di sekitar lu yang mungkin nyaman dengan ketaatan mereka sendiri, melawan kecenderungan biologis otak lu yang lebih suka keamanan yang bisa diprediksi daripada pertumbuhan yang tidak pasti. Lu bakal mengalami momen keraguan, frustrasi, kegagalan sementara, dan godaan kuat buat menyerah dan balik ke mode udah cukup yang akrab. Dan itu sepenuhnya normal dan diharapkan. Yang krusial adalah setiap kali lu menangkap diri sendiri tergelincir kembali. Ingat setiap kata dari video ini. Ingat bahwa lu mampu melakukan hal-hal luar biasa yang melampaui imajinasi lu saat ini. Ingat bahwa penyesalan dari tidak mencoba itu jauh lebih menyakitkan daripada ketidaknyamanan sementara dari mencoba dan gagal. Karena pada akhirnya, lu nggak bakal menyesal karena terlalu ambisius atau terlalu berusaha. Lu cuma bakal menyesal karena terlalu nyaman dengan kurang dari apa yang lu pantas dapatkan. Jadi ini dua pilihan lu, dan pilih dengan hati-hati karena keputusan ini akan menentukan lintasan seluruh hidup lu. Pilihan 1, nonton video ini, merasa termotivasi untuk beberapa jam, mungkin bagikan ke beberapa teman buat pamer betapa berwawasan lu, terus perlahan lupa semuanya, dan kembali ke rutinitas udah cukup yang nyaman. Pilihan 2, mulai menerapkan setidaknya satu hal dari video ini hari ini, tepat setelah lu selesai menonton, dan mulai perjalanan lu menuju kehidupan luar biasa yang benar-benar sesuai dengan potensi lu. Kalau lu serius dan bukan cuma jago bicara tanpa tindakan, pertama, tulis di bagian komentar satu area spesifik hidup lu yang selama ini lu bilang udah cukup, padahal jauh di dalam hati lu tahu lu bisa jauh lebih baik. Jadilah spesifik, jujur, dan terbuka. Kedua, bagikan video ini ke setidaknya satu orang yang lu sayangi yang juga terjebak di ketaatan yang nyaman. Berikan mereka panggilan bangun yang sama yang semoga lu dapat dari video ini. Ketiga, berlangganan dan tekan lonceng notifikasi kalau lu mau lebih banyak konten yang menantang lu buat terus berkembang alih-alih stagnan. Gua berkomitmen buat secara konsisten memberikan pemeriksaan realitas yang lu butuhkan, bukan yang lu ingin dengar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan asumsi lu benar-benar menerapkan apa yang lu pelajari di sini dan nggak cuma jadi konsumen pasif konten motivasi.